Teman-teman semuanya, Selamat siang. Oke, jumpa lagi kita belajar di mata kuliah Elektronika. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai tentang sistem kendali listrikan, khususnya adalah listrikan pada mesin. Nah, sebelum kita mengenal lebih banyak lagi, kita kurang lebih akan belajar tentang elektrik simbol. Jadi elektrik simbol itu adalah sama seperti ketika teman-teman belajar tentang gambar teknik. Elektrik simbol itu dipakai untuk sebagai penanda atau tanda atau lambang atau simbol atau apapun itu yang berkaitan dengan listrik. Komponen listrik ada banyak sekali, ya, dari sisi kita mungkin kita melihat ada namanya lampu, kita mengenal ada namanya saklar, kita mengenal ada namanya tombol, kita mengenal ada namanya relay dan sebagainya. Nah, tentunya interpretasi dari komponen-komponen tersebut nantinya akan digambarkan melalui gambar listrik. Gambar listrik maka pasti ada simbol. Sama ketika teman-teman belajar di gambar teknik, teman-teman belajar tentang garis, ada yang garis tebal, ada yang garis tipis, ada yang garis putus-putus, ada yang kaitannya dengan simbol-simbol tertentu, misalnya terkait dengan ukuran, terkait dengan potongan dan sebagainya. Begitu juga dalam gambar listrikan itu hal yang sama juga terjadi. Jadi ada gambar-gambar terkait dengan garis katakanlah. Garis dalam listrikan nanti akan ada beberapa pembeda. Misalnya garis yang tebal dan garis yang tipis itu akan menandakan suatu arti tersendiri. Nah, apa yang dimaksud di situ maka kita akan mulai saja. Jadi pada gambar di depan ini adalah salah satu gambar listrik. Mohon maaf, hanya potongan-potongan, tapi kurang lebih ini adalah diagram listrikan atau gambar listrik, gambar teknik listrik yang seringkali menyertai sebuah mesin. Nah, sebagai seorang engineer, sebagai seorang teknisi, tentunya kita perlu membaca. Kita bisa membaca informasi-informasi terkait dengan listrikan dalam gambar listrik. Oke, yang pertama kita mulai dulu yang terkait dengan simbol yang paling banyak atau sering akan kita temui dalam listrikan, itu ada namanya kontak simbol. Nah, kontak simbol itu digunakan untuk mengidentifikasi apakah suatu aliran listrik dalam kondisi open atau istilah kita adalah NO atau normally open dan atau close atau seringkali disebutnya adalah normally close. Nah, kedua kondisi ini baik yang NO maupun yang NC itu dapat kita lihat di dalam slide ini. Yang bagian kiri saya paling kiri itu adalah NC, yang bagian kanannya itu adalah normally open atau NO. Nah, pembedanya ada pada garis miringnya, itu yang kemudian membedakan simbol NO dan simbol NC. Jadi kalau nanti teman-teman membaca gambar listrik kemudian melihat ada dua simbol semacam ini, itu berarti ada simbol NO, satunya yang seperti kapasitor. Waktu kita belajar komponen elektronika kita kan belajar tentang kapasitor. Nah, simbolnya kayak kapasitor adalah NO, sedangkan yang di garis miring itu adalah NC. Standar metode penulisan simbol kontak adalah pada saat komponen dalam kondisi energis atau dalam kondisi tidak bekerja. Jadi kondisi awalnya, jadi biasanya kontak itu digambarkan pada saat kondisinya adalah kondisi awal, kondisi normal, kondisi yang tidak ada apapun itu. Misalnya kalau dalam sebuah mesin kita berbicara mesin saya start. Nah, ketika sudah saya start mesinnya jalan ya. Nah, itu adalah kondisi yang sudah nyala, sudah aktif. Maka bukan pada saat itu, tapi pada saat kondisi awal ketika sama sekali mesin itu belum dijalankan. Contohnya pada ilustrasi berikut ini ditunjukkan sebuah kontak relay. Kontak relay, nanti kita belajar tentang relay juga. Nah, di dalam kontak relay itu ada normally open, ada normally close juga. Nah, lebih lanjut nanti kita belajar tentang relay setelah menyelesaikan atau subbab ini. Kontak relay tersebut dalam kondisi normal open atau NO, yang berarti bahwa kontak tersebut dalam kondisi terbuka saat relay tidak bekerja atau tidak dialiri arus listrik atau tidak ada listrik yang mengalir. Kalau kita perhatikan pada ilustrasi di depan ini adalah sebuah sistem untuk menyalakan lampu. Nah, lampu ini akan nyala ketika kondisi relaynya kita aktifkan. Pada gambar sebelah kiri
ini adalah kondisi lampu yang belum nyala, artinya relay belum kita aktifkan. Nah, biasanya kondisi de-energize atau kondisi awal itu adalah kondisi yang seperti ini, yang sebelah kiri. Artinya kondisi yang kita belum menyalakan relaynya. Nah, begitu relay saya aktifkan, maka dia akan lampunya akan nyala karena asumsinya adalah pada saat kondisi di sini, ibaratnya ini kan ada simbolnya terpisah ya. Nah, terpisah itu berarti kondisi listriknya tidak akan nyala. Nah, sehingga pada saat kondisi awal di sini listrik tidak akan nyala atau lampu tidak akan nyala. Artinya listrik belum mengalir ke lampu. Nah, pada kondisi di kanan karena relaynya sudah diaktifkan, maka kondisi yang tadinya terbuka akan menjadi tertutup. Sehingga rangkaian ini menjadi rangkaian sirkuit yang tertutup dan lampunya akan nyala. Oke, itu gambaran terkait dengan energize ataupun energize. Jadi ini adalah kondisi kontak NO dan kontak NC. Nah, contoh yang satunya lagi, ini adalah kondisi ketika kondisi awalnya bersifat normally close. Kalau tadi kan kondisi awalnya bersifat normally open, kondisinya terbuka. Nah, di slide yang selanjutnya atau ilustrasi selanjutnya ini adalah kondisi yang kondisi awalnya adalah tertutup atau terhubung, istilahnya adalah NC. Nah, pada saat relay diaktifkan, maka kondisinya akan kebalikannya. Jadi kondisinya akan terbuka sehingga lampunya akan mati. Nah, itu adalah perbedaan normally open, kondisi awalnya terhubung, terbuka, atau kondisi awalnya tertutup, atau yang kita kenal dengan istilah NC. Kemudian dalam kontak itu ada banyak berbagai macam jenis kontak. Simbolnya pun juga ada bermacam-macam. Ada istilah-istilah, ada penggambaran yang berbeda-beda tergantung dari fungsi ataupun tergantung juga dari penggunaan si kontak itu sendiri. Yang pertama, sama-sama kondisinya NO, itu kita kenal ada namanya SPST NO dan ada namanya SPST NC. Pada keterangannya, SPST itu adalah yang dimaksud sebagai single pole dan juga single throw. Artinya adalah single pole dan single throw ini kondisinya adalah masukannya hanya satu, keluarannya juga hanya satu. Maka diistilahkan namanya single pole dan single throw. Ini untuk yang single break, yang kondisinya adalah NO, dan yang di sebelah kanannya itu adalah kondisi SPST yang kondisinya adalah NC. Kemudian kita kenal juga ada istilah namanya SPDT ya, atau single pole double throw. Single pole double throw itu diartikan bahwa inputnya pole-nya itu satu, common-nya atau masukannya, tapi ada dua kondisi yang kita bisa gunakan. Pada saat kita menggunakan kondisi katakanlah saya punya di sini angka 1 dan di sini angka 2, maka pada saat kondisi 1, kondisi kontaknya apa? Normally close atau normal open? Pada saat kondisi 1, artinya dia pada kondisi terhubung. Jadi ketika di kondisi nomor 1 ini disebut sebagai NC atau normally close, dan di kondisi 2 itu disebut sebagai NO atau normally open. Jadi kita bisa menggunakan kontak SPDT itu dengan dua kondisi. Nah, keuntungannya tentunya adalah kita bisa menggunakan secara switch jenis ini untuk misalnya kita mau menggunakan NO-nya atau menggunakan NC-nya. Contoh yang SPDT itu adalah kalau teman-teman mengenal atau pernah dengar istilah namanya limit switch. Biasanya di dalam mouse yang teman-teman pakai ada, kemudian di mesin-mesin biasanya ada kondisi ketika pintunya tertutup. Nah, maka dia pasti akan mematikan suatu switch tertentu. Itu yang disebut sebagai limit switch atau saklar batas dalam bahasa Indonesia. Kondisi selanjutnya lagi ada namanya double pole single throw. Kalau double pole single throw itu adalah kebalikannya. Dia punya dua inputan, akan tapi dia hanya punya satu jenis keluaran saja, NO atau NC, tergantung dari nanti tipenya dia adalah NO atau tipenya dia adalah NC. Kemudian yang jenis keempat itu ada namanya DPDT atau double pole double throw.
Nah, double pull, double throw, maka inputnya atau masukannya bisa 2 dan keluarannya bisa masing-masing 2 atau 4 di sini. Nah, maka ini yang disebut sebagai DPDT. Hampir sama dengan SPDT, hanya saja kalau yang di SPDT dia inputnya hanya 1 polnya, yang di sini ada polnya ada. Itu terkait dengan simbol-simbol atau jenis-jenis sakral dan juga simbolnya, baik yang SPST, SPDT, DPST maupun yang DPDT. Simbol yang selanjutnya itu adalah namanya push button simbol. Jadi kalau kita menggunakan mesin, operasional mesin, biasanya kita menggunakan tombol di sana untuk menjalankan mesin. Kalau Anda mungkin pernah menggunakan mesin turning, mesin milling, dan juga mesin-mesin yang lain, biasanya sistem atau mesin itu akan nyala ketika sudah diberikan tombol push button yang ada di sana. Nah, nanti yang warna hijau, warna merah, warna kuning, warna biru dan lain sebagainya, tentunya warna pun juga punya arti, punya keterangan di sana. Oke, yang pertama ada namanya push button simbol. Ada 2 macam tipe dari push button, baik yang disebut sebagai tipe kontak permanen maupun yang sifatnya adalah tipe kontak sementara selama push button itu ditekan. Nah, ilustrasinya dari bawahnya. Ada namanya normally open push button. Pada echo push button, lampu hanya akan menyala jika PB atau istilahnya jenis push button itu ditekan. Nah, di dalam ilustrasi ini di sebelah paling kanan itu adalah kondisi di mana di sini ada simbol push button sama seperti yang ada di atas, tapi ini adalah kondisi normal open atau NO. Sedangkan yang di bagian kiri atau di bagian paling kiri ini adalah ilustrasi kalau kondisi awalnya adalah normally close. Nah, pada saat kita menggunakan yang tombol dengan push button normally open, maka lampunya akan nyala pada saat push button ini kita tekan. Kebalikannya, kalau pada saat kita menggunakan push button yang NC atau PBNC, maka kondisi awalnya dia sudah nyala. Nah, tapi pada saat kita menekan tombolnya atau push buttonnya, justru lampunya akan. Jadi semoga semakin bisa menangkap, memahami bahwa perbedaan antara normally open dan juga normally close di sini itu terletak dari kondisi awalnya atau kondisi sirkuit pada awal mulanya, apakah dia pada kondisi terbuka atau pada saat kondisi tertutup. Nah, efeknya pada sebuah output atau keluaran atau sebuah mesin atau di sini kita ilustrasinya dengan menggunakan lampu itu adalah pada saat kondisi awalnya nyala atau kondisi awalnya adalah mati. Kemudian simbol selanjutnya lagi ada namanya yang sering ada di mesin itu adalah namanya emergency stop symbol. Nah, emergency stop symbol ini biasanya kita gunakan pada saat kondisi-kondisi emergency, kondisi-kondisi bahaya. Misalnya ketika Anda menggunakan mesin milling, kasarnya terlepas atau benda kerja yang kita pasang pada mesin tersebut tidak terlepas dari pencekamnya ataupun mungkin posisinya tidak pas. Nah, maka pada saat kondisi-kondisi bahaya yang bisa membahayakan baik dari sisi manusianya, operatornya, mesinnya maupun bendanya, nah maka kita bisa menggunakan emergency button. Biasanya emergency button digunakan dulu. Nah, maka biasanya berbeda bentuknya. Biasanya kalau di dalam mesin itu warnanya ada indikatornya, ada warna merahnya di dalam mesin dan bentuknya itu berbeda dengan tombol-tombol yang lain. Karena harapannya karena ada kondisi emergency, maka biasanya emergency stop button itu bisa ditekan menggunakan entah itu tangan, entah itu sikut, entah itu kaki dan lain sebagainya. Dan desainnya pun menjadi lebih kuat dibandingkan yang push button. Ini adalah tombol emergency stop simbolnya, jadi hampir sama dengan push button, hanya saja nanti secara bentuknya itu agak sedikit berbeda atau bentuknya tidak sama dengan yang kondisi tombol push button. Kontaknya sama, ada yang tipe kontak permanen maupun yang tipe kontak sementara selama push button ditekan. Tapi umumnya untuk yang tombol emergency stop itu adalah menggunakan yang kontak
sementara. Kontak sementara itu artinya ketika kita tekan maka dia akan bertahan pada kondisi tersebut. Lalu ketika kita putar atau kita tekan kembali, maka dia baru akan melepas atau kembali lagi ke kondisi awal. Itu perbedaan antara kontak permanen dan juga kontak sementara. Kemudian simbol yang akan sering kita temukan juga dalam gambar listrikan atau gambar listrik itu ada namanya coil atau solenoid simbol. Coil itu digunakan biasanya pada elektromagnetic starter, entah itu kontaktor dan juga relay ataupun komponen-komponen elektronika lain yang menggunakan prinsip dasar elektromagnetik. Tentu kita bisa memahami, kita masih ingat bahwa elektromagnetik itu adalah bagaimana suatu alat itu bekerja. Ketika ada aliran listrik, maka akan menimbulkan atau akan timbul medan magnet di sana. Nah, prinsip dasar itu biasanya digunakan pada komponen-komponen listrikan untuk menggerakkan sesuatu. Kegunaan dari kontaktor dan relay nanti akan kita pelajari selanjutnya itu adalah untuk mengendalikan kontak dalam kondisi terbuka atau tertutup. Tadi diilustrasikan kita sering mengatakan ada namanya relay. Nah, relay itu berarti dia menggunakan atau di dalamnya ada koilnya. Kontak-kontak itu bisa berubah, kontak-kontak itu bisa bekerja tentunya pada saat koil ini diaktifkan. Jadi ketika koil ini diaktifkan maka dia akan menarik kontak-kontak yang ada sehingga kondisinya yang tadinya normally open akan menjadi terhubung atau yang tadinya kebalikannya normally terus dia akan menjadi terputus. Koil atau solenoid disimbolkan dengan huruf M, motor starter atau kontaktor, atau bisa juga ada yang menyimbolkan dengan CR atau kontak relay. Nah, kontak-kontak yang ada pada relay tersebut disimbolkan dengan huruf yang sama. Misalnya pada gambar di sini, saya hapus biar tidak menghalangi. Di sini ada simbol coil. Jadi coil itu simbolnya ada lingkaran, kemudian ada penghubungnya dua sisi atau dua kutub atau dua sisi dua titik. Dan di sebelah kanannya itu adalah kontak yang terhubung dengan kontak atau dengan coil M-nya. Artinya ketika coil ini aktif, maka kontak M di sini akan berubah kondisinya. Masih ingat ini kondisi awalnya kondisi apa? Normally open atau normally close? Normally open. Nah, maka ketika coil ini belum aktif atau belum diaktifkan, maka kontak atau kontak M di sini akan kondisi normally open. Tapi begitu kontak M di sini akan diaktifkan, maka kontak M di sini akan menjadi terputus. Kemudian ada juga yang disimbolkan dengan notasi CR. Sama, ketika coilnya adalah coil CR, maka di kontaknya pun juga harus mengikuti, yaitu coilnya adalah kontaknya adalah kontak CR juga. Atau kemudian misalnya ada sekian banyak coil, misalnya ada coil M1, M2, M3, atau CR1, CR2, CR3, maka sama. Antara notasi coilnya dengan notasi kontaknya itu harus saling sama atau harus saling terhubung. Nah, ketika di sini ada M1, maka di kontaknya juga ada M1. Ketika di sini ada M2, maka di kontaknya juga ada M2. Nah, contoh penggunaan nyatanya pada sebuah gambar listrikan ini adalah contoh penggunaan relay atau kontaktor. Jadi relay atau kontaktor itu sebenarnya prinsip kerjanya sama. Yang saja membedakannya adalah relay biasanya digunakan untuk arus-arus yang kecil, sedangkan kontaktor biasanya dipakai untuk arus-arus yang besar. Nah, contoh-contoh arus yang besar dan kecil, misalnya kalau di dalam mesin milling, mesin turning, mesin grinding dan sebagainya, di sana pasti ada motor. Nah, motor itu pasti arusnya tinggi karena dayanya juga tinggi. Nah, biasanya di dalam motor penggeraknya atau yang mengaktifkan si motor atau yang mengendalikan si motor itu ada namanya kontaktor. Oke, kita lihat gambar di sini. Di sini ada tombol push button atau saklar. Kemudian di sini ada simbol atau gambar terkait dengan coil. Nah, motor belum akan nyala kalau coil di sini belum aktif. Nah, kita bisa tahu dari mana? Dari kontak-kontak yang di sini. Artinya di sini adalah ada 3 kontak atau ada 3 kontak dari kontaktor si M atau coil M ini. Sehingga kalau kondisinya ini belum terakhir arus listrik, maka kondisi M tidak akan aktif sehingga motor tidak akan. Nah, gambar di sini adalah gambar diagram untuk kita menjalankan, menggerakkan, mengendalikan motor
AC. Karena di sini ada 3 sumber, maka biasanya itu adalah menggambarkan motor AC 3 fase. Di sini ada dua ilustrasi, ada dua gambar. Yang sebelah kiri teman-teman itu adalah kondisi di mana saklar belum aktif, maka motornya tidak akan berputar karena ini belum didukung dengan sumber listrik. Jadi L1, L2, L3 itu adalah menggambarkan listriknya, sumber listrikannya. Berbeda dengan yang sebelah kanan, kondisi di sini kontaknya atau switchnya sudah aktif sehingga M ini akan aktif. Nah, begitu M ini aktif, maka kondisi yang tadinya terbuka akan menjadi tertutup atau terhubung sehingga motornya bisa berputar. Nah, itu kurang lebih mau menggambarkan bagaimana diagram wiring listrikan di sini bekerja, sekaligus kita bisa semakin memahami simbol-simbol yang ada. Baik tadi kita ada namanya normal open kontak, ada namanya normal close kontak, dan juga ada namanya coil kontak. Sekaligus kita mengenal ada simbol motor. Ini adalah motor listrik 3 fase. Nah, ini ada beberapa simbol lagi. Ada banyak sekali simbol yang ada dalam listrikan. Tidak perlu dihafalkan. Tapi tentunya kita sebenarnya bisa melihat perbedaan dari masing-masing karena prinsip dasarnya hanya sama, hanya ada NO, ada kondisi NO dan ada kondisi NC. Di atas itu adalah contoh dari kondisi disconnect atau circuit berputar atau circuit trigger dengan thermal overload. Kemudian juga ada circuit trigger dengan magnetic overload. Kemudian ada circuit trigger dengan thermal dan juga magnetic overload. Nah, apa itu thermal dan magnetic overload? Apa itu circuit trigger? Nanti kita akan bahas pada bab selanjutnya. Kemudian ada juga tadi yang sempat saya singgung di awal, ada namanya limit switch. Nah, limit switch itu tadi dikatakan sebagai saklar batas. Biasanya tadi saya katakan ada di mesin-mesin itu biasanya kalau kondisinya belum tertutup, maka mesinnya tidak akan pernah jalan. Nah, di sana pasti ada limit switch-nya. Nah, ini adalah simbol untuk limit switch. Kemudian di bawah itu ada namanya foot switch. Foot switch itu biasanya adalah menggunakan kaki, sepertinya di mesin-mesin relay, mesin turning, biasanya juga menggunakan foot switch. Jadi ketika Anda injak suatu bagian di dalam mesin itu, maka kondisi mesin akan mati, baik yang NO maupun yang NC. Kemudian ada pressure dan vacuum switch. Nanti juga ada temperatur actuated switch. Jadi yang berbasisnya switchnya menggunakan temperatur. Kemudian ada yang liquid level switch. Jadi berbasisnya adalah liquid cairan. Misalnya kalau Anda punya tandon air, nah ketika sudah mencapai level tertentu, maka dia akan terdorong switchnya oleh cairan, maka switchnya akan memutus suatu rangkaian tersebut. Katakanlah misalnya pompanya akan mati atau pompanya justru akan nyala. Kemudian juga ada flow switch, biasanya dipakai ketika Anda bermain dengan sistem pneumatik atau sistem hidrolik, maka karena ada banyak menggunakan flow switch. Simbol-simbol yang lain ada namanya selector switch atau selector kontak. Kalau Anda bermain-main di mesin, biasanya ada yang bentuknya kayak knob terus diputar dengan beberapa posisi katakanlah. Nah, itu yang disebut sebagai selector switch. Ada yang hanya 2 posisi, ada yang 3 posisi, ada yang 4 posisi, ada yang 5 posisi dan selanjutnya. Kemudian ada istilah namanya maintain kontak. Kemudian ada di dalam maintain kontak sendiri ada namanya itu single circuit dan ada namanya one double circuit. Kemudian ada istilah namanya momentary kontak dan ada istilah namanya maintain kontak. Momentary kontak itu berarti kondisi di mana ketika saya tekan atau ketika ada tindakan tertentu atau ada aktivitas tertentu, entah ditekan, entah diinjak, entah tadi pakai liquid dan sebagainya, dia akan berubah kondisinya. Tapi begitu aktuasi atau begitu pergerakan itu atau penekanan itu saya lepas kembali, maka dia akan kembali lagi kondisi awalnya. Maka itu disebut sebagai momentary. Sedangkan maintain kontak itu yang tadi ada pada contoh contoh yang terkait dengan emergency. Begitu saya tekan, maka kondisinya akan berubah. Saya diam, saya lepas, kondisinya tetap menyimpan atau kondisinya tetap pada kondisi terhubung. Katakanlah kalau tadi kondisi awalnya normal open atau terputus, kalau kondisinya adalah normal terus,
Nah itu pada saat penekanan pertama maka dia akan berubah. Saya lepas dia tetap pada kondisi terakhir. Saya harus merilis lagi atau saya harus mengembalikan lagi kondisi awalnya dengan menekan lagi. Itu yang disebut sebagai maintain kontak. Jadi ada perbedaan antara momentary kontak dan ada perbedaan antara maintain kontak. Momentary berarti tekan, berubah, lepas, kembali lagi kondisi awal. Kalau maintain berarti saya tekan, berubah, saya lepas, dia tetap berubah. Saya mau merubah lagi kondisi awalnya, maka saya perlu menekan lagi atau menginjak lagi kalau tadi pakai sweep atau pakai level dan sebagainya. Kemudian ini contoh lampu, jadi illuminate, jadi simbol-simbol untuk lampu, lampu indikator mesin atau apapun. Kemudian simbol-simbol yang lain yang barangkali nanti akan Anda banyak temukan, sekarang ini tidak perlu dihafal. Yang penting saat ini teman-teman tahu bahwa ada berbagai macam simbol dan ada berbagai macam standar juga. Misalnya di sini ada simbol-simbol untuk kontak, entah yang timer, entah itu nanti yang thermal, entah yang magnetik, atau simbol-simbol untuk coil, atau simbol-simbol untuk induktor. Kemudian ada trafo, tentunya mungkin teman-teman pernah lihat trafo karena pasti ada di sekitar kita juga. Kalau kita berbicara mesin, biasanya pasti di sana ada fungsi trafo di sana. Nah ini ada simbol-simbol yang menggambarkan dari komponen-komponen yang ada. Tergantung dari nanti kita menggunakan kartu trafo yang apa, kemudian induktor yang jenis apa, coil yang seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi keluaran kita juga mengenal ada namanya simbol AC motor. Tadi di ilustrasi saat kita berbicara tentang kontak itu juga kita atau coil itu kita juga sedikit membahas di sana. Ada yang single fasa atau motor satu fasa. Biasanya kalau di rumah ya maka ada pompa air, kemudian di mesin cuci, kemudian blower untuk di AC dan lain sebagainya. Kemudian ada motor AC 3 fas, itu biasanya ada di mesin-mesin industri atau mesin-mesin yang kita gunakan untuk memproses suatu produk tertentu. Ya, contohnya yang tadi sempat kita singgung juga, yang sering melihat teman-teman gunakan ada mesin drilling, mesin turning, mesin building, dan juga mesin-mesin yang lainnya. Termasuk juga mesin-mesin produksi, misalnya conveyor system, misalnya yang ada pada sebuah proses produksi tertentu. Untuk bor, untuk proses-proses yang ada di manufaktur. Kemudian juga ada AC motor, ada juga namanya DC motor. Nah, DC motor biasanya digambarkan ada dua bagian, karena umumnya di DC motor itu ada dua bagian. Ada yang disebut sebagai armatur, ada yang disebut sebagai medan magnetnya atau medan kumparannya. Nah, armatur dan kumparannya itu biasanya selalu ada dalam motor DC. Yang membedakan berarti ada satu sisi sebagai armaturnya, satu bagian itu sebagai kumparannya. Kemudian ada ini contoh-contoh skematik gambar. Jadi seringkali kalau kita berbicara skematik wiring itu ada garis-garis yang saling bertemu. Nah, di sini ada pembedanya. Yang pertama adalah ketika ada garis yang saling bertemu tapi sebenarnya tidak terkoneksi, dan ada garis yang saling bertemu dan dia terkoneksi. Kalau ada titik atau ada lingkaran yang terwarnai seperti ini, nah maka ini dikatakan dia terkoneksi. Tapi ketika tidak ada titik, tidak ada poin di sana, maka dia tidak ada koneksi. Kemudian antara garis tadi sempat kita singgung, jadi ada namanya garis power dan juga ada garis kontrol. Bedanya di mana? Bedanya adalah pada ketebalan garisnya. Kalau garisnya tebal, itu menggambarkan dia adalah line power atau sambungan untuk daya atau power. Kalau yang garisnya tipis atau tidak hanya garis saja, ketebalannya sangat tipis, kemudian dia menggambarkan dia itu adalah line atau jaringan atau rangkaian terkait dengan kontrolnya. Kemudian ada simbol baterai. Kemudian kemarin kita sempat belajar tentang namanya dioda. Nah, di sini adalah contoh gambar rectifier atau penyala. Ini yang half, ini yang full wave rectifier.
Kemudian kalau kita menemukan gambar seperti ini, ada dua macam. Ini adalah menggambarkan terkait dengan bios, baik yang di power maupun yang di control. Simbol-simbol ini tentunya masih banyak lagi karena komponen-komponen listrikan juga banyak. Tetapi sekali lagi tidak perlu dihafalkan. Nanti teman-teman tentunya hanya perlu menyesuaikan. Sama ketika ada belajar di menggunakan sudah menggunakan software ya. Ketika sudah menggunakan software, biasanya di sana sudah ada tools yang memudahkan Anda untuk mengambil simbol mana yang mau Anda gunakan. Karena kalau kita berbicara tentang namanya gambar, entah itu gambar teknik atau gambar listrikan, itu selalu berbasisnya adalah standar. Biasanya Anda menggunakan misalnya gambarnya versinya adalah versi ISO. Tapi ketika nanti di tempat lain atau negara lain, misalnya di Eropa, jadi gambarnya bisa berubah. Misalnya menggunakan yang standar D atau menggunakan gambar atau yang standarnya JIS atau British dan lain sebagainya. Ini setiap daerah, setiap negara biasanya punya standar masing-masing. Sama di Indonesia kita kenal dengan namanya standar nasional Indonesia atau SNI. Nah ini tentunya simbol-simbol yang lain yang ada banyak sekali simbol yang nanti juga akan melengkapi atau kita nanti akan kita membaca sebuah listrikan. Tentunya ini akan banyak kita temukan dan tentunya akan membuat atau membuat kita untuk mengerti bahwa sambungan yang ada pada gambar listrikan itu maksudnya seperti apa sih? Hingga itu nanti akan memudahkan kita ketika misalnya Anda ingin merangkai sebuah mesin dari sisi listrikan, atau ketika kita ingin melakukan sebuah proses maintenance untuk perbaikan, maka berbasis dari gambar itu kemudian kita bisa melihat atau kemudian melakukan aktivitas entah itu membuat sebuah sistem listrikan mesin ataupun memperbaiki dari sistem listrikan. Nah, dalam gambar listrikan kita kenal atau seringkali istilah yang kita sering akan dengar ada namanya line diagram atau diagram tangga atau ladder diagram. Line diagram itu yang kita kenal sebagai wiring diagram atau ladder diagram. Istilah ladder diagram itu biasanya akan kita banyak dengar atau kita banyak pakai pada saat kita menggunakan yang disebut sebagai PLC atau Programmable Logic Controller. Merupakan metode penggambaran dari simbol-simbol kontrol komponen listrik. Pada diagram listrikan biasanya terbagi menjadi dua. Ada namanya control circuit dan ada namanya power circuit. Dan diagram menggambarkan hubungan fungsional dari komponen-komponen dan peralatan listrik lainnya dan tidak menggambarkan hubungan secara fisik. Contohnya seperti pada gambar di bawah ini, di bagian atas atau di bagian ini adalah menggambarkan bagian yang terhubung atau berhubungan secara fisiknya. Ini ada push button, di sini ada buzzer atau lampu. Nah, ini kan berarti ada gambar fisiknya. Ini adalah gambar push button, tombol. Ini adalah gambar lampu. Ini adalah gambar fungsionalnya. Seperti di sini. Ini juga gambar fungsionalnya. Dan di bawahnya dan di bagian yang di sini, ini adalah menggambarkan yang disebut sebagai line diagramnya. Artinya dia mau menggambarkan hubungan dari fisik komponen yang ada di sini, entah itu tombol, entah itu lampu, tapi dia menggambarkan dalam simbol-simbol dalam suatu kontrol atau dalam suatu line diagram kayak tadi. Misalnya di sini ada push button sama, di sini ada push button, di sini ada pilot light atau lampu, ini juga menggambarkan sebagai pilot light atau lampu. Nah, sama jadi gambar di atas dan di bawah itu sebenarnya sama. Yang saya kalau yang di atas itu menggambarkan hubungan fisiknya. Ini ada lampu push button atau ada tombol dihubungkan ke lampu. Nah, sedangkan di bawah ini kita tidak melihat ada lampunya atau ada push buttonnya. Nanti kita menggunakan simbol-simbol listrikan untuk menuliskannya dalam sebuah line diagram. Nah, ini adalah contoh line diagram. L1, L2 di sini itu menggambarkan power supply yang ada di